Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifka Kairunisa dari kelas BC93 dengan NIM 2004075 Hari ini saya akan membacakan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia disertai dengan contohnya. Dan yang kedua yaitu mengapa dalam pembelajaran harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Jawabannya yaitu A. Prinsip konstekstual. Konstekstual teaching and learning adalah proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan menghubungkannya dengan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya yaitu pembelajaran konstekstual di kelas adalah sebagai berikut. Guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. B. Prinsip integratif. Menurut Maksan 1994 dan 2, bahasa adalah suatu sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya, saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu komunikasi. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Yang ketiga, prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran bahasa, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterangan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya, menasihati anak-anak adalah dengan cerita. Kita membacakan cerita untuk anak, usahakan menggunakan kata-kata yang sederhana, namun bermakna untuk anak. Yang kedua yaitu mengapa dalam pembelajaran harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Jawabannya yaitu pemanfaatan lingkungan diperlukan dalam upaya menjadikan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat setempat. Sekolah bukanlah tempat yang terpisah dari masyarakatnya. Dengan cara ini, fungsi sekolah sebagai pusat pembaharuan dan pembangunan sosial budaya masyarakat akan terwujudkan. Selain itu, lingkungan sangat kaya dengan sumber-sumber, media, dan alat bantu pelajaran. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian atau sumber belajar. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan membuat anak merasa senang dengan belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus di luar kelas. Contohnya yaitu lingkungan dalam pagar sekolah adalah taman sekolah, halaman, kebun sekolah, kantin, masjid atau musola, koperasi sekolah, pura, gereja, wihara, dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Lingkungan ini dapat kita langsung dimanfaatkan sebagai sumber belajar pada saat pembelajaran di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.